Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mari awali pagi hari ini dengan menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia yang layak disembah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru dari Engkau. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan, yang seringkali kami enggak sadari Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah lalai untuk memberikannya. Engkau tidak pernah berhenti untuk mencurahkannya buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Kami mau datang dengan hati yang rindu menyembah-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Layakan setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan penyembahan, mulut kami penuh dengan pujian untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau, merindukan Engkau, Engkau hadir dimanapun kami berada. Roh Kudus pasti memenuhi kami. Roh Kudus, kami rindukan Engkau Tuhan. Mari lawat setiap kami Tuhan. Mari jamah setiap kami ya Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak bisa melewati hari ini tanpa Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mencari Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Yesus, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan Engkau Tuhan yang setia, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Kau Yesus juru selamatku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Engkau membusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah
percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari sungguh-sungguh lebih lagi katakan Kau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Lebih lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Kau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Kasih-Mu, mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Kasih-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, oh, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami
sembah Tuhan. Mari angkat suaramu. Dia yang bebaskan setiap kita. Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami sembah namamu Bapa. Kami puja namamu Tuhan. Syukurmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengenai
bersyukur kami kepadamu Tuhan, buat segala kasih setiamu Tuhan, yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami, selalu dicurahkan setiap hari, setiap pagi buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Mulut kami tidak akan pernah berhenti memuji-Mu Tuhan. Bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku katakan buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur beri harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, yang tak pernah berhenti dalam hidupku, dicurahkan setiap hari, diberikan setiap hari dalam hidup kita. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Meskipun dengan ucapan syukur tidak bisa membalas kebaikannya, mari naikkan ucapan syukurmu dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikanmu Tuhan. Kasih setiamu sungguh cukup bagi setiap kami Tuhan. Tak pernah kau tinggalkan setiap kami. Kasih setiamu selalu kau limpahkan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu sungguh besar bagi kami, sungguh melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya la 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 la. Shira la 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 la. Shira la 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 la. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang baik, sungguh Kau Allah yang setia. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau lupakan setiap kami. Engkau mengingat setiap kami, Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Shira la 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 la. Shira la 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 la. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sungguh berarti buat setiap kami Tuhan. Kau jadikan kami berharga Yesus. Kau jadikan kami mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Shira la 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 la. Shikira la 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 la. Hina ramaya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya la 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 la. Mulut kami tidak akan pernah berhenti mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan.
Sungguh terlalu banyak kebaikan demi kebaikan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Terlalu besar pengorbananmu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan, mari pakai waktumu yang terbaik buat muliakan nama Tuhan. Sikika mata karamata 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 shikira lamata karamata karamase. Onata karamata 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 shikika karamata karamase. Inara mala 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 mala. Shina na 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 na. Dipenuhi Engkau Tuhan, penuhi setiap kami ya Yesus, penuhi setiap kami Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu lawat setiap kami ya Yesus. Tuhan, jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Katakan penuhiku, setiap kami Tuhan. Urapiku dengan minyak kudus. Lebih lagi sungguh-sungguh katakan penuh. Mari penuhi setiap kami Tuhan. Mari penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Urapiku dengan minyak
jiwa kami Tuhan. Oh ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan seperti rusa kami haus akan Engkau Tuhan, penuhi setiap kami ya Yesus. Ya jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru ya Tuhan, seperti begitupun jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Lebih sungguh-sungguh katakan kerinduanmu seperti begitu haji waku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru, dengan urapan baru, dengan urapan baru. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan, penuhi setiap kami Bapa, penuhi setiap kami Tuhan. Seperti rusa rindukan sungai-Mu, jiwaku haus kepadamu, menyenangkan hatimu Tuhan, menyapa-Mu Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Mari penuhi setiap kami Tuhan, dimanapun kami ada. Kami percaya hadirat-Mu mengalir ketika anak-anak-Mu sungguh-sungguh merindukan sungai-Mu Tuhan. Mari penuhi kami, sirami dengan kasih-Mu Tuhan. Bawa setiap kami ya Roh Kudus. Ya la 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 la. Mari lawan setiap kami Tuhan. Ya layang-layang disembah. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Haleluya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari sembah Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah. Kira mata karamata karamashikira la 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 la. Kira la 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 la. Kira mata karamashikira la 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 la. Kira la 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 la. Kira na 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 na. Haleluya. Karena segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kira mata karamashi kira la 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 la. Kami sembah Kau Tuhan. Kami akan puja bagimu. Kami akan penyembahan kami bagimu Tuhan. Kira
Sembah Tuhan, mari angkat suaramu, angkat hatimu, tinggikan nama Yesus. Angkat pagi-pagi, tinggikan nama Dia. Engkau yang mulia, Engkau yang berkuasa, dipuji dan disembah. Sembahkan Tuhan, kami angkat pujian bagimu Yesus. Yesus Engkaulah Raja, sungguh tiada yang lain selain Kau Tuhan. Kau yang begitu mulia, begitu berharga di dalam hidup kami Tuhan. Bagiku Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari sungguh-sungguh katakan Kau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu terusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Katakan Yesus, aku percaya. Yesus angkat halanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami
Engkau Tuhan yang setia Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam salib-Mu tebusku, tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Kami percaya Tuhan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga saudara terkasih. Kita kembali di kebaktian online doa pagi. Ya, sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, dan juga mendengarkan sebagian dari benih firman-Mu. Tuhan, Kau tanamkan setiap benih firman-Mu ini sehingga kami boleh menjadi pendengar-pendengar dan juga pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sertai kebaktian kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini kita sudah sampai ke pembacaan di kitab Keluaran 20 ayat yang ke-22 sampai 26 dan dilanjutkan dengan kitab Keluaran 21. Tetapi hari ini saya ingin membagikan kepada Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian di kitab Keluaran 20 ayat yang ke-22 sampai 26. Ya, kalau kita boleh baca bersama-sama, di situ dituliskan judul dari perikopnya adalah peraturan ibadah. Ya, nah kadang mungkin kita berpikir ya, ibadah dan juga kebaktian itu apa bedanya? Ya, kalau kemarin saya sudah melihat-lihat ya di referensi, ternyata antara ibadah dan kebaktian itu ada perbedaan. Ya, kalau persamaannya kita pasti sama-sama tahu. Ibadah dan kebaktian itu bertujuan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan juga membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Nah, sementara untuk perbedaannya memang sedikit sih ya. Saya akan bagikan sedikit perbedaan antara ibadah dan kebaktian. Kalau ibadah itu tidak dibatasi tempat, waktu, dan ruang. Sementara kalau kebaktian itu kita memang dibatasi oleh ruang dan sudah terjadwal. Sedangkan di ibadah itu ada unsur, tidak ada unsur liturgi itu di ibadah. Untuk kebaktian ada unsur liturgi, di mana setiap acara akan tersusun dengan rapi. Nah, yang ketiga, ibadah itu bisa dilakukan walaupun seorang diri, seperti kita bersaat teduh, kita berdoa pribadi, ataupun membaca firman, itu termasuk kepada ibadah. Sedangkan kebaktian, dalam kebaktian itu minimal harus ada 2 orang, ya, dan bisa lebih. Nah, yang terakhir yang perlu kita garis bawahi, kebaktian adalah bagian dari ibadah, sehingga
kebaktian ini tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Nah, cuman pada pagi hari ini saya mau kita sama-sama belajar ya. Kalau di kitab Keluaran tadi dituliskan bahwa judulnya adalah peraturan tentang kebaktian. Nah, kalau di situ dituliskan kebaktian, memang dalam kebaktian tadi seperti yang saya katakan ada peraturan dan juga liturgi. Nah, memang peraturan dan liturgi kalau di kitab Keluaran itu adalah berbicara tentang perjanjian lama, sedikit berbeda dengan peraturan dan liturgi yang kita jalani pada saat kebaktian saat ini. Contohnya ya, kita sebut saat ini kita kebaktian doa pagi karena memang sudah ada jam tertentu, dan mungkin kalau sekarang dilakukan secara online itu juga ada di istilahnya aplikasi-aplikasi tertentu seperti YouTube ataupun Instagram. Tetapi yang jadi titik utama adalah baik kebaktian ataupun ibadah, yang menjadi titik utama adalah kita ini menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu kita mendengarkan perintah-perintah Tuhan ataupun firman-firman Tuhan. Ini yang mau saya tekankan dalam setiap kebaktian ataupun ibadah. Yang sebenarnya kita cari adalah suara dari Tuhan dan kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Nah, berbicara tentang firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, ya, saya mau bagikan sedikit cerita. Ya, ini berbicara ada seorang pendaki gunung dari Amerika bernama Eric Weihenmayer. Ya, kalau kita berbicara tentang seorang pendaki gunung, ya mungkin adalah hal yang biasa. Tetapi ternyata ada banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan oleh Bapak Eric ini. Ya, dia memang adalah seorang dengan kebangsaan Amerika. Di situ dicatatkan bahwa Bapak Eric ini sudah menaklukkan 7 gunung tertinggi di dunia. Ya, antara lain adalah Gunung McKinley yang ada di Amerika. Itu merupakan gunung paling tinggi di Amerika. Selain itu, dia juga pernah menaklukkan Gunung Kilimanjaro yang ada di Tanzania. Bahkan pada tahun 2001, Bapak Eric ini sudah menaklukkan Gunung Everest, yang kita tahu bahwa situasi dan kondisi di Gunung Everest ini sangat luar biasa. Sangat sulit karena dingin, dan juga tidak banyak para pendaki gunung profesional pun yang dapat menaklukkan Gunung Everest. Bahkan seringkali ditemukan bahwa para pendaki itu gagal dan akhirnya mati di gunung itu. Nah, mungkin kalau kita lihat sekilas ya kisah dari Bapak Eric ini, ya apa spesialnya ya dari seorang pendaki gunung yang bisa menaklukkan gunung-gunung yang tertinggi di dunia. Tapi kalau kita mau lihat lebih detail lagi, ternyata Bapak Eric ini memiliki kelemahan. Ya, dia selain seorang pendaki gunung, ternyata dia itu memiliki kelemahan tubuh, yaitu dia tidak bisa melihat atau buta. Nah, padahal kalau kita tahu, kalau kita ini tidak punya penglihatan, kita tidak bisa melihat atau buta, untuk berjalan aja mungkin kita akan mengalami kesulitan. Sedangkan Bapak Eric ini sejak umur 13 tahun, dia sudah kehilangan penglihatannya. Tetapi kalau kita lihat dari prestasinya, meskipun dia seorang yang tidak bisa melihat atau buta, tetapi dia berhasil menaklukkan 7 gunung tertinggi di dunia. Nah, pada saat itu di tahun 2001 ya, Bapak Eric ini menjadi inspirasi banyak orang. Ya, di situ bahkan majalah Times mewawancarai dia dan menanyakan apakah rahasia sehingga dia bisa menaklukkan 7 gunung yang tertinggi di dunia itu. Nah, di situ Bapak Eric mengatakan bahwa rahasianya itu cuma satu, yaitu belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, bagi Bapak Eric tidak ada jalan lain, ya, karena dia tidak bisa melihat. Andalan satu-satunya ada telinganya. Nah, telinganya ini adalah cara dia mendeteksi. Ya, kalau pendaki gunung itu biasanya di tasnya ada bel atau lonceng yang menandakan keberadaan dia. Nah, itu yang sering dipergunakan oleh Bapak Eric untuk mendengar dan menjadi arah. Jadi pada saat temannya yang di depan membunyikan lonceng itu, dia tahu kemana arah dia harus berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga
mendengarkan teman-teman seperjalanannya yang menjadi pengingat dia. Jadi pada saat temannya bilang, Erik, kamu harus melangkah ke kanan 2 langkah karena di sebelah kirimu itu ada lubang, atau peringatan-peringatan lain yang diberikan oleh teman seperjalanannya. Nah, kalau Bapak Erik ini tidak menurut, maka dia akan mengalami kecelakaan. Yang ketiga, dia juga mendengarkan setiap kali bunyi langkah ataupun kapak yang dia bawa untuk ditancapkan di es, sehingga dia tahu apakah es ini kuat untuk berpijak atau tidak. Nah, di sini kita lihat ya, bagi Bapak Erik, mendengar yang baik atau mendengar dengan baik itu sama dengan hidup dan matinya. Nah, kembali lagi juga dalam kehidupan kita. Ya, seperti kita tahu tadi, kebaktian atau ibadah yang kita lakukan ini, yang kita lakukan setiap hari itu adalah untuk mendengarkan setiap firman Tuhan, setiap perintah-perintah Tuhan, dan juga setiap janji-janji Tuhan. Nah, apakah kita juga sudah melakukan hal yang sama seperti Bapak Erik, yang selalu mendengarkan dengan baik sekelilingnya, baik itu dari lonceng temannya, baik itu dari perkataan temannya, juga dari keadaan sekelilingnya, di mana dia berpijak di atas es, bagaimana dia mengetuk es itu, apakah itu keras atau tidak. Dia selalu memperhatikan dengan baik dan melakukannya. Nah, sekarang balik lagi, pertanyaan itu ditujukan kepada diri kita. Bagaimanakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan? Apakah arti suara Tuhan itu sama seperti yang Bapak Erik lakukan? Ya, Bapak Erik ini selalu dengar-dengaran. Nah, apakah kita juga melakukan dengar-dengaran itu? Jika kita mungkin mendengarkan teguran dari teman kita, pimpinan kita, apakah kita menjadi marah? Ataukah kita bisa menerima dengan baik sebagai suatu petunjuk dan tuntunan dalam hidup kita? Ya, kalau kita boleh baca di kitab Yohanes 10 ayat yang ke-27, di situ dituliskan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, di situ Tuhan Yesus berkata apa ya? Dia ini mau kita ini sebagai anak-anaknya mengenal suaranya, mengenal apa yang menjadi perintah-perintahnya dan mengikutinya. Kalau kita tahu ya, penggembala domba itu kan ada banyak. Tetapi anehnya setiap domba-domba gembalaan ini bisa tahu mana yang suara gembalanya, mana yang bukan. Nah, mari kita sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar untuk mendengarkan dengan baik dan menaati setiap perintah yang Tuhan sudah berikan. Ya, kalau mungkin kita seringkali berdalih, waduh, bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Suara Tuhan itu kan memang kita tidak bisa mendengarkan secara langsung, seperti kita berbicara dengan teman kita, atau berbicara dengan pimpinan kita, atau berbicara dengan saudara kita. Tetapi harusnya ya, hal mendengarkan suara Tuhan itu hanya berbicara tentang kebiasaan waktu dan juga kerendahan hati kita. Bagaimana kita mau menerima setiap teguran, setiap perintah firman Tuhan atau tidak. Ya, dalam mendengarkan firman Tuhan atau kita mengenali suara Tuhan itu ada berbagai macam. Ya, salah satunya mungkin seperti pada saat kita kebaktian seperti ini, kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu ayat yang itu begitu mengena dan melekat di hati kita. Itu juga merupakan suatu suara Tuhan atau perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Kita mungkin tidak menyadarinya. Kita mungkin kalau kita ibadah mungkin sambil ngantuk-ngantuk atau sambil tidak fokus, mungkin kita merasa, wah itu hanya sepintas lalu. Tapi sebenarnya kalau kita mau sama-sama merenungkan, ada sesuatu yang kita bisa dapat. Ya, dari pengalaman pribadi saya dulu tuh waktu masih kaum muda, saya sering kali merasa ada satu orang pendeta yang saya merasa gini, waduh, Bapak ini sebenarnya firmannya bagus, ya, firmannya bagus. Tapi karena saya sudah berpikiran negatif, saya selalu merasa gini, wah ini firmannya terlalu tinggi atau firmannya nggak mengena di saya selalu punya pikiran itu.
Tapi satu kali Tuhan tegur saya. Ya, Tuhan tegur saya dengan mengatakan, siapapun orang yang berdiri di atas mimbar itu adalah wakilku. Ya, dia akan menyampaikan setiap kebenaran yang aku taruh di dalam lidah bibirnya. Nah, maka dari itu pada saat itu saya berbicara kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kalau selama ini saya selalu meremehkan orang, ampuni saya, saya mau mendengarkan perintahmu, saya mau mendengarkan firmanmu. Nah, setelah itu saya berusaha fokus, dan juga saya berusaha minta ampun Tuhan kalau saya ada salah. Nah, pada saat kebaktian di kaum muda sore hari itu, ketika saya sudah berdoa untuk minta pengampunan Tuhan, dengan pendeta yang sama dan cara berbicara yang juga sama, itu tiba-tiba ada satu ayat yang begitu melekat dalam hati saya. Ya, ayat itu berbicara, ya kalau waktu itu saya bahkan sampai sekarang itu sampai mengingatnya, ya karena itu Tuhan benar-benar sudah berbicara dalam hati saya, di mana pendeta itu mengatakan bahwa setiap diri kita ini memiliki bagian masing-masing dalam tubuh Kristus. Kita tidak bisa meniru orang lain, kita tidak bisa menjadi orang lain. Ya, contohnya aja seperti jari kita. Ya, Tuhan sudah menciptakan jari kita ini 5. Ya, kalau misalnya kita diciptakan di posisi kelingking, kita ini tidak bisa mau berubah jadi posisi jempol, ini tidak bisa. Karena setiap jari kita ini berfungsi di tempatnya masing-masing. Jangan pernah kita mengingini bagian atau tempat orang lain. Nah, di situ saya dapat itu pada saat itu. Nah, mulai saat itu saya berkata, iya Tuhan, ampuni aku ya, kalau selama ini aku kurang dengar-dengaran. Nah, selain itu, mendengarkan suara Tuhan juga bisa kita dapat dari misalnya teguran pimpinan atau juga dari teman-teman sekeliling kita. Ya, kalau mungkin kita ada teman kita, walaupun itu lebih muda dari kita ditegur, ya, janganlah kita langsung merasa, waduh, ini nggak benar. Dia lebih muda dari kita, kenapa itu menegur kita? Harusnya kita periksa dulu, apakah itu memang kesalahan kita, apakah itu memang kelemahan kita. Jadi jangan terlalu langsung cepat marah. Ya, kalau kita mau melakukan seperti itu, saya yakin ya kita semua bisa mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Ya, mungkin ada juga yang berkata, loh, kalau gitu kan suara Tuhan bisa dari mana saja. Memang suara Tuhan bisa dari mana saja. Tetapi itu pun kita harus mengujinya lagi. Apakah itu memang benar-benar dari Tuhan atau bukan? Ya, bagaimana cara kita mengujinya? Ada 3 cara. Yang pertama, pada saat kita mendapat sesuatu, kita mendapat perintah atau pesan dari Tuhan, kita harus mengujinya. Apakah itu sesuai dengan ayat firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab atau tidak? Kalau memang tidak ada di Alkitab, ya berarti itu memang bukan dari Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus benar-benar menyeleksi setiap pesan-pesan itu, yaitu berdasarkan firman Tuhan atau bukan. Yang kedua, kita juga bisa dengan konfirmasi. Kita minta Tuhan, kalau ini memang pesan dari Engkau, kalau ini memang suara Tuhan, minta konfirmasi atau peneguhan. Jadi kita tidak cuma sekali mendapatkan perintah itu, mungkin kita bisa minta kedua kali untuk peneguhan atau penguatan. Sehingga kita bisa benar-benar mantap dalam melakukan setiap firman-Nya. Yang ketiga, ini paling dapat kita rasakan sendiri. Karena itu adalah damai sejahtera yang Tuhan tanamkan di hati kita. Pada saat kita mendapatkan firman Tuhan atau suara Tuhan, itu bisa kita terima dengan damai dan sukacita di hati kita. Berarti itu memang dari Tuhan. Ya. Dan juga kita bisa baca di Yeremia 29 ayat yang ke-12 sampai 13a. Ya. Di situ dituliskan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Nah, sebenarnya untuk kita mendapatkan suara Tuhan, untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan,
itu bukanlah hal yang sulit. Karena ya ini seperti di kitab Yeremia ini, pada saat kita benar-benar merindukan dan kita benar-benar berseru kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan dengan senang hati menjawab dan menemui kita. Nah, maka dari itu mungkin kita seringkali bimbang, mungkin kita seringkali dialihkan oleh pikiran kita sendiri. Ya mungkin pikiran kita yang negatif atau mungkin pikiran kita yang penuh dengan masalah. Nah, maka dari itu pada saat kita benar-benar mencari Tuhan, fokuskanlah pikiran itu hanya kepada Tuhan, hanya untuk mendengarkan dan mencari suara Tuhan. Bukan lagi difokuskan oleh setiap permasalahan kita atau setiap pergumulan kita atau juga pikiran-pikiran negatif kita. Karena saya percaya ya, pada saat kita mencari kebenaran suara Tuhan itu, maka Tuhan akan menjawab. Ya, oleh karena itu, kalau pagi hari ini kita sama-sama belajar ya, di kitab Keluaran tadi memang dituliskan di situ judulnya adalah peraturan mengenai kebaktian. Tetapi saya mau menggarisbawahi, dalam kebaktian itu ada sisi di mana kita harus mendengarkan suara Tuhan dan melakukan setiap kebenaran suara Tuhan itu. Maka jadilah kita bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kita boleh sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Seperti juga tadi yang Bapak Erik lakukan, bahwa mendengar yang baik itu adalah hidup dan matinya dia. Demikian juga dengan kita, mendengarkan suara Tuhan itu adalah hidup dan mati kita. Karena tanpa Tuhan beserta kita, maka kita tidak akan bisa menjalani hidup kita ini dengan baik. Ya, mungkin sekian renungan kita pagi hari ini. Kita boleh sama-sama mulai belajar dan juga melakukan setiap kebenaran dari firman Tuhan ini. Sehingga hidup kita boleh benar-benar dituntun dalam jalan-jalannya. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika kami masih punya Allah seperti Engkau yang selalu menuntun kami dimanapun kami berada. Tuhan, jadikan kami domba-domba-Mu yang selalu mendengarkan apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi panggilan dan juga suara hati-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami kemanapun kami berada, Kau selalu ada beserta kami Tuhan. Jika kami mulai melenceng Tuhan, Kau tarik kami. Tarik kami Tuhan sehingga kami tidak jatuh. Tetapi kami boleh kembali ke dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini mungkin kami seringkali tidak taat, mungkin kami seringkali masih tidak dengar-dengaran akan perintah-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan kembalikan kami ke dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh terus melangkah di dalam jalan kebenaran-Mu sampai akhir nanti. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk Ibu Gembala kami, Tante Erna dan juga Tante Frida Tuhan. Kiranya Kau berikan kesehatan yang lebih lagi. Kau tahu setiap kelemahan tubuhnya, tapi Kau juga tahu kerinduan hatinya untuk dapat melayani Engkau. Kau berikan juga hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu untuk selalu memimpin kami Tuhan. Tuhan, Kau sertai keluarga besar Tante Erna dan juga Tante Frida ini dengan berkat yang daripada-Mu. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya, tetapi kami percaya Engkau sendiri akan turut campur tangan dalam setiap pergumulan dan permasalahan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan siaran doa pagi hari ini Tuhan. Kau sendiri juga berkati mereka. Kau sendiri tahu setiap pergumulan dan juga permasalahan mereka. Tuhan, Kau kuatkan setiap yang lemah. Kau berikan kesembuhan bagi setiap mereka yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami percaya Engkau selalu beserta kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing, Kau sertai kami dalam setiap kegiatan kami dari pagi hari ini hingga malam nanti. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna dan Kau pertemuan kami dengan orang-orang yang berkenan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.